Jokowi dari hari ke hari semakin menunjukkan kebodohannya dan menunjukkan gejala psikopat dan wajib dipenjara, kata Profesor Amin Rais. Kita akan percakapkan hal ini di Bukan Partai Politik. Selamat datang teman-teman semua di channel Bukan Partai Politik, channel kita bersama. Sekali lagi yang mengundang teman-teman untuk menyampaikan suara argumentasinya, pikirannya, opininya terkait dengan bangsa dan negara kita. Dan bisa ditayangkan dalam website yang kita sudah buat bersama di bukanpartaipolitik.com. Andalah pengisi ruang publik itu. Baik teman-teman, kita akan diskusikan soal apa yang disampaikan itu, tetapi kita lihat dulu buku kita. Ada satu buku, Mengapa Saya Merasa Tidak Enak, ya. Mengapa Saya Merasa Tidak Enak. Ini bukunya ditulis oleh Paul de Blot, ya. Nah, nanti kita akan lihat di dalam. Mengapa saya merasa tidak enak, ya. Artinya saya sedang berpikir mengapa rekan-rekan kita sesama rakyat Indonesia ini kalau memberikan satu narasi yang sifatnya menghujat itu kok seperti nyaman-nyaman saja begitu ya. Seolah tidak memperhitungkan bahwa selama kita hadir bersama di Republik ini tentu adalah sebuah kenyamanan bagi kita kalau negara kita itu aman, damai ya dan sejahtera ya. Dan kalaupun ada ketidaksetujuan, ketidaksukaan terhadap segala sesuatu yang dipandang melanggar kaidah-kaidah normatif, etik dan normatif, moral, serta hukum, tentu ada mekanisme dan jalur-jalurnya ya. Tetapi sekali lagi era disruptif, ICTS, informasi komunikasi dan teknologi memungkinkan semua orang leluasa untuk menyampaikan pikiran-pikiran sekalipun itu tidak menunjukkan hospitality atau keramah tamahan ya di dalam ruang publik. Ini menjadi hal yang penting bagi kita sehingga segala sesuatunya agak terasa kurang nyaman ya. Jadi mengapa saya merasa tidak enak mendengar semua itu, tetapi inilah kenyataan realitas sosial yang harus kita hidupi bersama. Kita akan lihat buku kita dulu. Dalam buku Mengapa Saya Merasa Tidak Enak, di situ dikatakan pada halaman yang ke-43, ya, sifat seorang pemenang. Seorang pemenang pandai mencari kemungkinan lain sehingga dia dapat menang. Ya, kalau satu jalan buntu, dia akan mencari usaha lain sampai berhasil. Ketekunan untuk mencari jalan ini merupakan bakatnya untuk menang. Nah, seorang bukan pemenang, ada lagi, seorang bukan pemenang mengalami sekali kalah, sekali menang. Namun dia tidak berani ambil resiko, maka dia tidak akan menang atau kalah banyak. Dia akan mencari jalan paling aman, maka menang tidak, kalah juga tidak. Dia menjadi bukan pemenang. Nah, yang kita akan berikan penekanan ada pada sifat seorang pemenang. Seorang pemenang pandai mencari kemungkinan lain sehingga dia dapat menang. Kalau satu jalan buntu, dia akan mencari usaha lain sampai berhasil. Ketekunan untuk mencari jalan ini merupakan bakatnya untuk menang. Pertanyaannya, apakah Prof. Amin Rais masuk dalam kategori pribadi yang memiliki sifat seorang pemenang sehingga beliau ya menunjukkan bakat beliau sebagai orang yang terus-menerus mencari kemungkinan-kemungkinan lain, ya kalau buntu satu narasi yang disampaikan, dibongkar narasi yang lain, ya dicari jalan yang lain, ya untuk mengusahakan sampai berhasil. Sampai berhasil apa? Sampai berhasil yang menurunkan dinasti jadi-jadian, ya. Jadi Prof. Amin Rais menganggap bahwa Pak Jokowi dan keluarganya ini membangun dinasti jadi-jadian ya, seperti itu. Nah, ini menjadi sebuah pertanyaan bagi kita ya dalam hidup ini. Kita ingin memang menang, tetapi dalam membangun republik ini saya kira antar anak bangsa bukanlah persoalan menang kalah ya. Kalau menang kalah ya kalah kita gitu. Jadi memang harus ada win-win solution ya. Jadi ada titik keseimbangan ya, equilibrium politik dalam konteks menakar bagaimana kemudian partisipasi-partisipasi yang berseberangan itu
tetap pada koridor-koridor atau sistem nilai yang kita anut, atau sebut saja sebagai sebuah sistem filsafat Nusantara, ya. Artinya kita sudah tahu dari kecil kita tumbuh bagaimana penghormatan terhadap orang itu, akhlak di atas segala-galanya, ya. Ini menjadi penting. Dan kita tahu bersama bahwa menghadirkan, menceritakan sesuatu hal yang baik di depan publik itu punya nilai yang sangat tinggi dibanding kemudian mengumbar kejelekan-kejelekan orang, apalagi prasangka-prasangka. Nah, kalau kita berbicara tentang Pak Jokowi dalam perspektif atau pandangan seorang Profesor Amin Rais, ini saya juga jadi cukup kurang nyaman, ya. Kurang nyamannya karena saya tahu bahwa beliau adalah seorang profesor, ya. Seorang profesor yang menurut saya kalau semua kata-kata beliau itu ditulis menjadi sebuah tulisan artikel, ya, kita tulis mentah-mentah tanpa tafsir dan sebagainya, maka saya harus mengatakan untuk memenuhi syarat untuk S1 saja tulisan itu tidak memenuhi syarat, ya. Jadi ada gap yang begitu luar biasa kualitas seorang profesor yang harusnya menjunjung tinggi nilai akademik, nilai keilmiahan berbasis pada fakta, data, dan kemudian tentu ada etika. Kalau kita bicara tentang mencari data, maka kita biasanya juga menyimpan sumber, ya, nama atau identitas sumber. Lah kalau ini belak-belakan bahwa ya Jokowi melakukan ini, melakukan itu, ya, melakukan kejahatan yang harusnya nanti dihukum, ya, harus dihukum, ya. Jadi mendahului dari jadi kalau dikatakan nuansa karya ilmiahnya, ini nuansanya nuansa emosional, ya, bukan nuansa rasional. Nah, inilah ruang publik bukan partai politik ini hadir menghadang semua narasi-narasi itu dan siap untuk melakukan diskusi-diskusi, berusaha untuk menghindari perdebatan. Tetapi kalau memang pada waktunya harus membangun sebuah perdebatan, dengan senang hati kita hadir untuk membangun percakapan itu, ya, perdebatan itu, ya. Tentu basisnya adalah data. Nah, kita berharap bahwa ruang publik ini bisa menjadi sebuah ruang bersama untuk membangun kompetensi berpikir kritis kita, membangun kompetensi bernalar kita. Karena itu buat sobat-sobat yang sepakat dalam pikiran bukan partai politik, mari kita promosikan ruang ini untuk menuliskan pikiran-pikiran yang sifatnya rasional, yang berjarak dengan emosi kita, dan berusaha untuk menghadirkan diskusi-diskusi yang mendidik, diskusi-diskusi yang memberikan penajaman pada kemampuan berpikir kritis kita, berpikir ilmiah kita. Dalam konteks ini, ya, kita tentu tidak sedang mencari-cari, kalau apa itu namanya, salah satu rumah makan, ya, di rumah makan Padang itu pernah saya dengar, ya, slogannya kalau ada sesuatu yang salah pada kami, tolong katakan kepada kami. Tapi kalau sesuatu itu baik, enak rasanya makanan kami berkualitas, tolong sebarkan semuanya, ya, begitu kepada semua orang. Nah, kalau misalkan ada hal-hal yang dianggap kurang baik dalam konteks kinerja kepemimpinan Pak Jokowi, kan ada mekanisme, ada anggota DPR yang siap mengajukan hak angket untuk menanyakan berbagai macam kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Pak Jokowi. Karena itulah kita memilih para anggota legislatif, ya. Kita tidak membangun sebuah mekanisme pengadilan jalanan, pengadilan ruang publik, karena di ruang publik itu kita mengedukasi satu dengan yang lain. Kalau misalkan perwakilan kita di DPR itu sudah melakukan kerja-kerjanya dan betul-betul kita lihat murni dalam rangka mengadvokasi suara masyarakat dan tidak mampu, ya, dan kemudian kita melihat adanya unsur pengadilan yang berpihak dan kemudian merugikan hajat hidup orang banyak, ya, barulah kita kemudian mencoba untuk memberikan catatan kritis kepada pemerintah secara lebih memberikan penekanan. Tetapi kalau semua kemudian rakyat memberikan pengakuan bahwa sudah dilayani dengan baik, bahkan kita tahu Pak Jokowi diangkat sebagai bapak konstruksi, ya, Indonesia, dengan berhasil menorehkan begitu banyak infrastruktur yang kemudian membuka jalan-jalan baru bagi masyarakat sehingga mereka bisa terkoneksi, ya, dengan daerah-daerah yang selama ini terputus atau tertinggal, terisolir. Maka mungkin kurang bijak, ya, menurut kita ketika kita harus kemudian menghakimi orang yang dalam perspektif hukum itu, ya,
lebih baik membebaskan orang yang salah ya daripada kemudian membebaskan 1.000 orang yang salah daripada menghukum satu orang yang benar. Nah, jangan-jangan itu menurut saya ya Pak Jokowi ada dalam konteks di mana benar melakukan segala sesuatu. Kalau dianggap dengan sebuah keterbatasan-keterbatasan atau kekeliruan-kekeliruan yang beliau kemudian minta maaf, itu sesuatu saya kira siapapun pemerintah, siapapun rezim yang kemudian nanti dipercaya oleh rakyat, punya keterbatasan-keterbatasan itu. Makanya ada yang namanya mekanisme kebijakan. Kebijakan itu dibuat karena adanya kesadaran tentang keterbatasan. Bukan hanya sumber daya finansialnya, tapi sumber daya manusianya, sumber daya sistem politiknya, ya, dan semuanya. Inilah yang kemudian kita harus pahami bersama, bukan mengajari, tetapi ya kenyataan sosial politik kita, sistem politik dimanapun itu punya limitasi, punya keterbatasan, sehingga kita tidak bisa kemudian melakukan perdebatan seolah itu realitas politik itu hitam dan putih. Realitas politik seperti yang saya katakan adalah realitas yang sifatnya selalu abu-abu. Nah, di titik ini saya kira kurang wise ya buat Pak Prof. Amin Rais. Mungkin carilah jalan-jalan yang baru untuk bisa menang dalam rangka membangun narasi-narasi yang baik untuk bangsa dan negara kita ini ya. Kalau mencari-cari terus ruang-ruang di mana kebijakan-kebijakan Pak Jokowi, saya kira sebenarnya sudah ada mekanisme tempatnya ya, adalah di mana DPR bisa menanyakan tentang kebijakan, dan bahkan sebagian besar kebijakan itu tentu ada mekanisme persetujuan dari anggota DPR. Jadi saya kira publik perlu harus tidak terlalu cepat untuk memahami, memandang, menerima atau komentar atau opini Prof. Amin Rais sebagai sebuah kebenaran. Ya, menurut saya patut diragukan kebenaran yang disampaikan oleh Prof. Amin Rais. Ini sebuah catatan buat saya, bukan partai politik.